Damai sejahtera buat kita semua. Firman Tuhan hari ini dengan judul Saling Mendoakan. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saling mengaku dosamu di sini bukan berarti kita menyatakan dosa kita kepada semua orang. Sebab Alkitab juga memperingati kita untuk berhati-hati dengan ucapan kita, karena bisa mendatangkan kerugian bagi kita. Sekalipun sebenarnya kita ingin berpandangan positif tentang semua orang. Tapi sungguh tidak bisa dipungkiri bahwa jika kita menyampaikan kepada sembarang orang, maka kisah hidup kita yang sangat pribadi akan tersebar luas dan kemungkinan besar yang negatif, bahkan lebih negatif dari kejadian yang sesungguhnya, dan kitalah yang akan menjadi korban. Maka dari itu, maksud dari saling mengaku dosa adalah apabila saudara ada suatu pelanggaran seseorang terhadap yang lain, saudara tahu hal itu sebuah kesalahan, maka akuilah. Dan biarlah satu sama lain saling mengampuni dan mendoakan. Maksudnya adalah kita mengakui pelanggaran kita kepada seseorang. Terutama jika kita memang tahu atau sadar bahwa kita sudah menyakiti dan merugikan orang tersebut. Begitupun sebaliknya. Saling mengakui. Bukan mengaku kepada semua orang yang tidak ada hubungannya dengan masalah tersebut, meskipun hal itu bisa terjadi, karena hal itu adalah keputusan pribadi kita. Pengakuan tersebut akan membuat kita terlepas dari tuduhan-tuduhan dan intimidasi iblis, yaitu dari perasaan bersalah yang terus-menerus, sehingga iman kita bisa bekerja dengan bebas untuk menyembuhkan, untuk membangkitkan, dan untuk melepaskan kita dan orang lain dari segala ikatan-ikatan yang membawa kepada kehancuran. Saat kita terlepas dari rasa bersalah dan tuduhan-tuduhan iblis, maka kita punya keyakinan dari dalam bahwa doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Sebab dikatakan bahwa doa orang benar, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan tanpa halangan pikiran dan perasaan bersalah, sangat besar kuasanya. Renungan pagi ini penekanan saya adalah saling mendoakan. Setiap kita pasti akan bertemu dan berbicara dengan orang lain. Banyak hal yang akan terjadi dari hubungan-hubungan yang kita jalin dengan sesama. Faktanya, terkadang ada hal-hal yang tidak berkenan di hati kita, sehingga perkataan kita kadang positif, kadang negatif, kadang mengucapkan berkat, kadang mengutuki orang lain. Yakobus 3 ayat 9-10. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuki manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Hari ini kita mau sama-sama melatih lidah kita untuk mendoakan orang lain. Saling mendoakan bukan hanya dilakukan di antara saudara seiman, tapi juga untuk hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Jika kita melihat sebuah kejahatan atau ketidakadilan yang dilakukan orang lain terhadap kita, maupun terhadap orang-orang lain, dan kita ikut merasa kasihan, ingin membela, tapi tidak mampu. Lalu segala kejadian tersebut membuat kita merasa tidak nyaman berada di lingkungan tersebut.
Cobalah berdoa terus-menerus untuk mereka-mereka yang suka melakukan kejahatan, supaya mereka disadarkan, sehingga tidak lagi mengganggu hidup kita dan orang lain. Memang kecenderungan manusia ingin orang jahat tersebut dihukum saja, saking jahatnya. Tapi mari melatih diri kita untuk mengucapkan doa berkat, bukan kutuk. Dengan mendoakan orang lain, firman Tuhan berkata kita juga yang akan mendapat keuntungan. Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Firman Tuhan ini keluar saat kaum Yehuda ada di kota pembuangan. Karena pelanggaran-pelanggaran mereka kepada Tuhan, maka Tuhan mengatur rencana yaitu mereka diangkut dari Yerusalem ke Babel. Dan mereka dikuasai oleh seorang Raja Babel. Tapi tetap dalam janji dan pemeliharaan Tuhan. Sekalipun dalam pembuangan, Tuhan tetap perintahkan mereka untuk berdoa bagi kota di mana mereka dibuang. Karena kesejahteraan kota di mana mereka tinggal adalah kesejahteraan mereka juga. Mari kita merenungkan hal ini. Sebagian besar dari kita berada di kota dan negara pilihan kita sendiri. Kita yang sudah memilih lingkungan dan komunitas kita sendiri. Saling mendoakan juga berlaku saat kita mendoakan lingkungan di mana kita tinggal, kota atau negeri di mana kita berada atau bernaung, dan gereja di mana kita beribadah. Mari doakan untuk kesejahteraan, kerukunan, dan segala kebaikan terjadi di kota dan negara kita. Juga jangan lupakan berdoa bagi tempat ibadah atau komunitas, sesama jemaat Tuhan, di mana kita bersekutu dan beribadah. Karena kita jugalah yang akan menikmati segala hasil baiknya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau sama-sama mulai saling mendoakan. Bagi yang sudah saling mendoakan, teruslah melakukannya. Bagi yang belum, mari kita mulai saling mendoakan dan melihat hal-hal yang ajaib, mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, keluarga kita, lingkungan, kota, gereja, dan negeri kita tercinta. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang kami terima pada hari ini. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan dan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kemuliaan Rohmu